Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, kita kembali berjumpa pada kesempatan pagi hari ini untuk melaksanakan ibadah online dengan tema berhenti menghakimi. Ibadah online pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Demak dari HKBP Cikarang. Sebelum kita melaksanakan ibadah ini, marilah kita berdoa untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, sekarang kami ingin memulai kebaktian pada pagi hari ini. Berkatilah kami agar kami dapat mengikuti kebaktian dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu dari PKJ 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini. Karena di masa pandemi ini kami sering ketakutan melihat situasi sekarang. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Berikan kepada kami kesehatan yang dari Tuhan, sehingga tubuh yang Engkau ciptakan ini mampu untuk melawan virus corona. Dan kasihani kami selalu mematuhi protokol kesehatan. Jagai dan berkatilah para pengurus yayasan, kepala sekolah, guru, siswa-siswi, orang tua. Ajarlah kami untuk saling mengampuni, dan biarlah Roh Tuhan yang melindungi kami. Amin. Keluarga besar SMA Kristen Penabur Kota Jababeka yang dikasihi Tuhan Yesus, selayaknya lah kita mengucap syukur kepada Allah karena kita masih diberikan kemurahan untuk menjalani hari-hari dalam hidup kita. Dia yang selalu menyertai kita sekalipun di masa pandemi ini kita harus belajar di rumah. Dia yang menyertai para guru, orang tua yang harus bekerja. Dia adalah Allah yang bersama dengan kita.
memampukan kita untuk melewati hari-hari dalam hidup kita. Karena itu, sebelum kita mulai ibadah ini, marilah kita berdoa dalam hati dan meminta biarlah Roh Kudus yang selalu bekerja dan menyertai hidup kita. Amin. Marilah kita membaca Mazmur 24 secara berbalas-balasan. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sambil menyanyikan lagu Mengampuni. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semuanya, keluarga besar SMA Kristen Penabur Kota Jababeka. Salam sehat dari kami, doa kami semuanya kita dalam lindungan Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11. Saya akan bacakan buat kita. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah
lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh suatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah firman Tuhan. Saudara kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, keluarga besar SMA Kristen Penabur Kota Jababeka, salam sehat buat dari kami. Biarlah roh Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini buat kita adalah perjalanan Yesus Kristus menuju Yerusalem untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Perayaan Pondok Daun itu adalah memperingati bangsa Israel ketika mereka dari Mesir, mereka harus tinggal di pondok yang terbuat dari daun. Sekalipun mereka tinggal di pondok, Allah menjagai mereka. Dan pada saat perayaan itu yang dilaksanakan di Bait Allah, orang Farisi datang kepada Yesus. Dia membawa perempuan yang berzina. Tentu pada masyarakat Israel, perempuan yang berzina atau setiap orang yang kedapatan berbuat zina adalah dosa yang besar. Sampai sekarang juga kita ke-7. Karena itu hukuman bagi mereka yang berbuat zina adalah mati. Yang kedua, mereka harus diarak. Ya, tertulis dalam kitab Ulangan pasal 22 ayat 22 sampai ayat 27. Ketika perempuan itu berbuat dosa, pada saat itu mereka mengatakan kepada Yesus, "Hukuman apa untuk mereka?" Tetapi Yesus berpikir bahwa ketika perempuan ini harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kitab Musa, di mana laki-lakinya? Bukankah sama-sama berbuat dosa? Bukankah keduanya harus dihukum? Karena itu Yesus menulis di tanah. Apa tujuan Yesus untuk menulis di tanah? Para ilmuwan mengatakan ada dua alasan. Yang pertama sekali adalah mengingat bahwa Allah menulis dalam dua batu. Yang kedua adalah mengingatkan kepada setiap orang-orang yang ada di situ bahwa kita ini berasal dari debu. Kita ini adalah debu. Jikalau kita sama-sama debu akan kembali menjadi debu dan roh kita kepada Allah. Kenapa kita tidak saling mengampuni? Kenapa kita tidak saling mengasihi? Artinya Yesus Kristus bukan menjadi setuju perbuatan zina itu, tetapi Yesus Kristus ingin membuka mata hati mereka, ingin membuka wawasan mereka bahwa setiap orang yang berbuat hal itu sebaiknya diberikan pengampunan, diberikan kesempatan. Kedua, buat mereka berubah. Tentu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bahwa Allah tidak menyetujui perbuatan berzina karena Allah mengasihi kita. Allah menciptakan tubuh kita ini. Di dalam tubuh kita ini adalah
gambar Allah, roh Allah. Karena itu tubuh kita harus kita jaga. Karena itu tubuh kita harus memuliakan Allah. Dan pada saat itu kita melihat ketika kita harus jatuh ke situ, apakah akhir hidup kita adalah kematian seperti yang dilakukan oleh Yudas? Tentu tidak. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kedua buat kita untuk berdoa. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, mengatakan pergilah, jangan berbuat dosa lagi, dan mulai sekarang. Artinya Tuhan mau katakan kepada kita, jangan menghakimi lagi. Apa pengertian menghakimi? Adalah ketika menilai, mengkritik, memberikan putusan yang menjatuhkan orang lain. Itu arti menghakimi. Sekali lagi, ketika kita mengkritik, ketika kita memutuskan untuk menjatuhkan hukuman, ketika kita memberikan nilai negatif buat dia. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Matius pasal 7 mengatakan kepada kita tentang menghakimi. Saya akan bacakan buat kita ayat 1 dan ayat 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Karena itu, sering sekali kita hanya melihat kesalahan-kesalahan orang. Sering sekali kita hanya melihat kelemahan-kelemahan seseorang. Sering sekali kita hanya mengingat dosa-dosa orang lain. Karena itu firman Tuhan mengatakan, setitik saja di mata orang kau lihat, tapi yang ada, selumbar yang ada di matamu, balok yang ada di matamu, tidak pernah bisa kau keluarkan. Artinya bagaimana kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, jangan terlalu gampang untuk menghakimi, tetapi kita melihat bagaimana di balik undang-undang itu ada kasih, di balik undang-undang itu ada keselamatan. Karena itu tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini, supaya kita tidak hilang, supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Tapi Tuhan mau katakan kita harus bergerak, meninggalkan masa lalu kita, menuju kepada keselamatan, menuju daripada kesuksesan yang Tuhan berikan di depan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah, buat cinta kasih. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengasihi orang lain. Ajar kami untuk mengampuni tanpa menghakimi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Mulialah Engkau ya Allah pencipta kami. Mulialah Engkau ya Tuhan yang memberikan kami Yesus Kristus untuk kami Tuhan memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Mulialah Engkau ya Roh Kudus yang selalu menyertai kami hingga saat ini. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan keluarga besar SMA Kristen Penabur Kota Jababeka. Kami Tuhan datang dengan tertunduk, diam di bawah kaki salib, untuk memanjatkan doa-doa kami, untuk memanjatkan Tuhan pujian-pujian kami. Karena kami tahu Tuhan dalam setiap aktivitas kami, Nama-Mu lah yang kami muliakan. Tuhan Yesus, dalam doa kami Tuhan, kami membawakan ya Bapa keluarga besar SMA Kristen Penabur Kota Jababeka, yang pada Tuhan bulan ini mereka akan mempersiapkan TO untuk kelas 12. Bapa Surgawi, biarlah Tuhan dari hasil TO ini nanti Tuhan yang akan nantinya menjadikan nama Kota Jababeka menjadi para mahasiswa, para siswi yang mampu Tuhan mereka melihat kualitas pendidikan yang baik, sehingga ya Bapa dari pendidikan itu Nama-Mu yang dimuliakan. Dari setiap Tuhan proses mereka layak untuk diterima daripada dunia ini. Dan Tuhan dari setiap persiapan
mereka Tuhan layak dalam setiap pendidikan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk kegiatan perjusa mereka yang dipersiapkan Tuhan untuk kelas 10 dan kelas 11. Bapa Surgawi, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan yang dari Tuhan, sehingga dalam proses kegiatan itu Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Kami berdoa ya Bapa, buat saat ini, pada masa ini sampai sekarang Tuhan, proses pendidikan di negara kami, dengan demikian juga khususnya SMA Kristen Penapur Jababeka, pendidikan mereka Tuhan jarak jauh. Bapa Surgawi, Engkau yang memberikan kelancaran Tuhan. Sekalipun Tuhan proses pendidikan ini jarak jauh, kami tahu Tuhan bekerja. Kami tahu Tuhan menanamkan ilmu di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga nantinya Tuhan ilmu itu mampu membuat nama Kristen menjadi besar, mampu membuat nama Kristen Tuhan semakin diperhitungkan di negara kami ini. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan buat pengurus yayasan, buat para kepala sekolah, buat para siswa dan siswi, demikian juga orang tua. Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga Tuhan dari setiap kegiatan mereka, nama-Mu yang kami muliakan. Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberkati orang tua kami, supaya dengan semangat Tuhan mendukung anak-anaknya dalam proses pendidikan ini, supaya dengan semangat Tuhan Engkau berikan juga pekerjaan dan Engkau berkati pekerjaan mereka, supaya mereka memberikan kewajibannya kepada sekolah kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang baik. Bapa berkati, jagai seluruh keluarga besar SMA Penabur Kota Jagababeka. Biarlah Tuhan yang kami muliakan dari setiap kegiatan kami. Inilah doa kami, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang terkasih, ada peribahasa mengatakan, semut di seberang lautan tampak, tetapi gajah di pelupuk mata tak tampak. Hari ini kita telah diingatkan kembali bahwa sebelum kita menghakimi orang lain, ada baiknya jika kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita telah hidup sesuai dengan kehendak Allah? Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu dari NKB 204, Nyatakan Yesus Dalammu. Hiduplah
kehidupan kita. Allah selalu mengampuni dosa kita. Karena itu, orang yang telah diampuni dosanya tidak berhak untuk menghakimi orang lain. Karena itu saudaraku, mari kita bawa hidup yang damai, kita bawa hidup yang saling mengampuni, supaya kita mampu menjalani hidup kita dengan damai sejahtera yang dari Kristus. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, ibadah kita sudah selesai. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai.